workers in our European countries. Let me first assure you that every decision that is taken in this World Cup is a joint decision between Qatar and FIFA. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, semua terungkap. FIFA akhirnya turun tangan. Hukum berat Arab Saudi yang terbukti curangi Indonesia di FIFA Matchday. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, sebelumnya diberitakan, akhirnya terungkap alasan Kuwait batalkan laga uji coba lawan Timnas Indonesia. Rencana laga persahabatan antara Timnas Indonesia dan Kuwait pada September 2025 resmi batal. Sebagai gantinya, Kuwait memilih untuk menggelar pertandingan uji coba melawan Suriah di Doha, Qatar pada 8 September mendatang. Kabar ini muncul melalui pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Suriah di akun Instagram mereka yang menyebutkan bahwa kedua tim sudah menyepakati pertandingan persahabatan tersebut. Suriah saat ini berada di peringkat 91 FIFA, sehingga laga ini dianggap penting bagi Kuwait untuk memperbaiki posisi peringkat mereka. Federasi Sepak Bola Suriah menetapkan pertandingan persahabatan melawan Timnas Nasional Kuwait pada September di Doha, Qatar, tulis keterangan resmi Timnas Suriah. Sebelum bertemu Kuwait, Suriah lebih dulu akan menghadapi Uni Emirat Arab (UEA) di Dubai. Laga tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan mereka menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dampak bagi Timnas Indonesia. Keputusan Kuwait untuk mundur tentu berdampak pada agenda persiapan skuad Garuda. Awalnya, TSSI sudah merancang 2 laga uji coba di bulan September, yakni menghadapi Kuwait dan Lebanon. Namun, setelah Kuwait membatalkan, Indonesia akhirnya mendapatkan lawan pengganti, yaitu Taiwan. Dengan begitu, tim asuhan Patrick Kluivert akan melakoni 2 laga uji coba, masing-masing menghadapi Lebanon dan Taiwan. Respon PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku kecewa atas keputusan mendadak dari Kuwait. Menurutnya, PSSI sudah menyilapkan segala keperluan teknis jauh hari sebelumnya. Erick bahkan menilai pembatalan sepihak ini merugikan Timnas Indonesia yang sedang fokus menyiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami tentu menyesalkan keputusan Kuwait. Semua sudah dipersiapkan secara detail. Awalnya, kami berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengganggu persiapan timnas, karena setiap uji coba selalu sulit diatur, ujar Erick. Meski begitu, Erick menegaskan PSSI tidak tinggal diam. Federasi Sepak Bola Indonesia sudah melayangkan surat protes keras kepada Kuwait dan juga berencana melaporkan masalah ini ke AFC serta FIFA. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, di luar masalah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru, kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Menurutnya, alasan pembatalan ini kemungkinan terkait urusan internal Federasi Kuwait. Erick menambahkan, apapun alasannya, keputusan itu tetap menimbulkan kerugian bagi pihak Indonesia. Dengan batalnya laga melawan Kuwait, Timnas Indonesia kini fokus menghadapi Lebanon dan Taiwan. 2 laga ini diharapkan tetap memberi pengalaman berharga bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan sebelum memasuki laga resmi kualifikasi Piala Dunia.
gagal bela timnas U23 Indonesia, Mauro Zilstra justru dapat kejutan dari Erick Thohir. Mauro Zilstra, pemain muda FC Volendam yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, sempat diproyeksikan memperkuat timnas U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun, regulasi ketat dari AFC membuat namanya batal masuk daftar pemain. Aturan AFC mewajibkan pendaftaran pemain minimal 10 hari sebelum pertandingan dimulai. Sayangnya, proses naturalisasi Mauro baru mendapat persetujuan DPR pada 27 Agustus 2025, sehingga ia tidak bisa segera didaftarkan. Padahal, skuad Garuda Muda asuhan Georg Vandenberg sangat mengandalkan kehadiran Mauro untuk menambah kekuatan di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Meski gagal tampil di level U23, Mauro justru mendapat kejutan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick menegaskan bahwa kesempatan Mauro belum tertutup. Ia bahkan berpeluang langsung memperkuat timnas senior. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menjalani 2 laga uji coba menghadapi Taiwan dan Lebanon di Surabaya pada 5 dan 8 September 2025. Dengan absennya beberapa pemain kunci, termasuk Ole Romani yang masih pemulihan pasca operasi, lini depan timnas menyisakan ruang kosong. Kondisi itu membuka jalan bagi Mauro untuk menjalani trial bersama skuad senior. Erick Thohir menilai posisi striker memang menjadi kebutuhan mendesak timnas saat ini. Karena itu, meski awalnya dipersiapkan untuk U23, Mauro bisa saja langsung unjuk gigi di level yang lebih tinggi. Jika kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik, peluangnya untuk menjadi bagian penting lini depan Garuda sangat terbuka. Kini, proses naturalisasi Mauro bersama Miliano Jonathan tinggal menunggu pengesahan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI. Setelah itu, keduanya dapat segera bergabung ke PSSI secara resmi dari federasi asal mereka, KNVB Belanda. Erick berharap seluruh tahapan bisa segera selesai agar Mauro dan Miliano dapat tampil memperkuat timnas Indonesia pada agenda internasional September mendatang. Bicara peluang Ivar Jenner bela timnas U23 Indonesia, Erick Thohir singgung kasus cedera Ahmad Maulana. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi soal kemungkinan Ivar Jenner memperkuat timnas U23 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ia juga menyinggung kasus cedera yang menimpa gelandang muda Arema FC, Ahmad Maulana. Timnas U23 Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar di Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025. Dalam ajang tersebut, Garuda Muda tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Pelatih Gerald Vandenberg telah memanggil 23 pemain untuk memperkuat tim, namun absennya Ivar Jenner menjadi sorotan. Sebelumnya, nama gelandang FC Utrecht itu sempat masuk radar timnas U23. Namun, pada daftar resmi pemain yang dipanggil, namanya tidak tercantum. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai peluangnya tampil bersama Garuda Muda. Erick Thohir menjelaskan bahwa Ivar Jenner baru saja pulih dari cedera. Meski sudah sempat dimainkan oleh FC Utrecht, ia baru turun selama 5 menit saja. Erick menegaskan PSSI tidak ingin memaksakan pemain yang belum benar-benar siap, apalagi keputusan pemanggilan juga harus menghormati klub pemilik. Kalau pemain ingin bergabung dan klub bersedia melepas, tentu PSSI terbuka. Tapi jika kondisinya belum fit dan klub keberatan, kita tidak bisa memaksa, ujar Erick di Jakarta. Ia menambahkan, PSSI harus belajar dari kasus Ahmad Maulana. Pemain Arema FC tersebut mengalami cedera ACL saat bermain di Super League 2025-2026 dan dipastikan absen setidaknya 6 bulan. Erick tak ingin risiko serupa menimpa Ivar Jenner.
Menurut Erik, kejadian ini menjadi peringatan agar PSSI lebih serius memperhatikan aspek medis dan sport science. Ia menyebut Direktur Teknik baru Alexander Zwiers bersama manajemen Badan Timnas (BTN) akan fokus memperbaiki hal tersebut dalam 100 hari pertama. Cedera ACL ini harus jadi perhatian. Kita akan perkuat sport science agar pemain muda tidak mudah cedera. Alex dan BTN akan mereview sistem yang ada, jelas Erik. Dengan situasi ini, peluang Ivar Jenner memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi masih belum pasti. Erik menegaskan bahwa keselamatan pemain dan kepentingan jangka panjang lebih penting dibanding memaksakan tampil di satu turnamen. Catat tanggalnya, live malam hari. Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Taiwan di FIFA Matchday September 2025. Jadwal siaran langsung laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia dan Taiwan pada FIFA Matchday September 2025 akhirnya resmi diumumkan. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 5 September 2025 pukul 18.30 WIB. Awalnya, PSSI merencanakan Kuwait sebagai lawan tanding Garuda. Keputusan itu diambil karena Kuwait berasal dari Asia Barat, sama seperti Arab Saudi dan Irak yang akan menjadi lawan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pada Senin 25 Agustus 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Kuwait membatalkan kesepakatan tersebut tanpa alasan yang jelas. Kuwait sudah memberikan konfirmasi mundur bukan hanya di Indonesia tapi juga di turnamen yang digelar di UEA. Padahal secara hitam di atas putih mereka seharusnya tampil di kedua ajang itu, ujar Erick Thohir di Bekasi. Taiwan gantikan Kuwait. Sebagai pengganti, PSSI segera mencari lawan baru dan akhirnya Taiwan menyatakan kesediaannya. Meski hanya menempati peringkat 172 dunia, kehadiran Taiwan menjadi solusi agar Garuda tetap bisa menjalani uji coba sesuai jadwal. Karena ada satu dan lain hal, kita harus cari jalan keluar. Taiwan bersedia memenuhi undangan dalam waktu singkat dan mereka akan datang pada 5 September, jelas Erick Thohir. Rekam jejak lawan. Bagi Indonesia, Taiwan bukanlah lawan yang asing. Kedua tim terakhir kali bertemu pada play-off kualifikasi Piala Asia 2023 Oktober 2021. Saat itu, skuad Garuda sukses menang 2-1 dan 3-0, sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2023. Dari kemenangan itulah, perjalanan Indonesia berlanjut hingga mencapai babak 16 besar turnamen tersebut. Di level Asia, Taiwan sendiri bukan tim yang masuk jajaran kuat. Dalam kualifikasi Piala Asia 2027, mereka menelan kekalahan, yakni 1-2 dari Turkmenistan dan 1-3 dari Sri Lanka. Dengan catatan itu, peluang Timnas Indonesia untuk kembali meraih hasil positif cukup terbuka. Namun, laga ini tetap penting sebagai ajang pemanasan sebelum menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam soroti kekuatan Timnas U23 bisa bersaing lawan Korea. Media Vietnam mulai menyoroti potensi besar Timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 3-9 September mendatang. Indonesia dipercaya mampu bersaing dengan tim kuat seperti Korea Selatan. Dalam grup J, Garuda Muda akan menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan. Menariknya, tim Korea nanti tidak akan dilatih langsung oleh Shin Tae-yong. Mantan pelatih Indonesia itu hanya berperan sebagai manajer. Situs olahraga Vietnam, Soha, menilai skuad U23 Indonesia punya modal bagus untuk bersaing memperebutkan posisi puncak. Secara keseluruhan, pemain naturalisasi masih jadi tulang punggung dalam skuad Indonesia U23 kali ini.
Tim ini bahkan sudah mendapat banyak apresiasi sebelum turun di kualifikasi, tulis mereka. Gerald Vandenberg sebagai pelatih membawa beberapa wajah baru. Salah satunya Dion Marks, bek tengah NIC Nijmegen U20 yang sudah dinaturalisasi. Di lini depan, Rafael Struijk dari tim senior kembali dipanggil untuk memperkuat serangan. Ia berpotensi berduet dengan Jens Raven yang sebelumnya tampil impresif di Piala AFF U23. Media Vietnam juga menyoroti adanya perombakan signifikan dalam skuad, termasuk 3 pemain naturalisasi. Kehadiran Struijk yang masih berusia 22 tahun disebut bisa menjadi faktor penting untuk menambah daya dobrak lini depan Garuda Muda. Dengan komposisi ini, Timnas Indonesia U23 diperkirakan akan menjadi lawan seimbang bagi Korea Selatan dalam perebutan tiket otomatis menuju putaran final Piala Asia U23 2026. Cerita Erick Thohir, sulit cari lawan pengganti Kuwait. Timnas Indonesia akhirnya hadapi Taiwan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa tidak mudah mencari lawan pengganti setelah Kuwait mendadak membatalkan uji coba melawan Timnas Indonesia. Setelah melalui proses pencarian intensif, akhirnya Taiwan bersedia datang ke Indonesia untuk melakoni laga FIFA Matchday pada September 2025. Sebelumnya, PSSI sudah menjadwalkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 serta 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, hanya 2 pekan sebelum laga berlangsung, Kuwait tiba-tiba mundur sehingga membuat PSSI harus bekerja cepat mencari alternatif. Menurut Erick Thohir, pihaknya langsung bergerak menghubungi sejumlah negara yang tidak memiliki agenda pada periode FIFA Matchday tersebut. Dari berbagai opsi yang ada, Taiwan akhirnya memberikan konfirmasi kesediaan untuk bertanding. Proses negosiasi berjalan singkat dan tawaran PSSI diterima dengan baik. Kami akan menghadapi Taiwan pada 5 September 2025. Mereka menerima undangan PSSI dengan penuh respek dan dalam waktu dekat sudah bersiap datang ke Indonesia, ujar Erick Thohir saat memberikan keterangan di Jakarta. Pembatalan dari Kuwait sempat membuat situasi menjadi rumit, apalagi tiket pertandingan sudah lebih dulu dijual kepada publik. Erick memastikan supporter yang sudah membeli tiket tetap memiliki pilihan. Mereka bisa mengajukan pengembalian dana atau menyimpannya untuk mendapat kompensasi dari PSSI. Saya pastikan tiket yang sudah terjual bisa di-refund. Namun bagi yang tetap menyimpannya, PSSI akan memberikan kompensasi khusus. Ini bentuk penghargaan kami kepada supporter yang selalu setia mendukung Timnas. Meski sempat menghadapi kendala, PSSI berharap dukungan dari para pendukung Garuda tetap mengalir. Erick menegaskan bahwa komitmen supporter sangat berarti untuk menjaga semangat Timnas Indonesia dalam setiap laga.